Lihat kamera sini. Tangan masih 1, 2, 3. Lihat kamera 1, 2, 3. Boleh kasih gaya, kasih gaya 1, 2, 3. Boleh kasih gaya 1. Gak bisa dia mas. Lagi 1, 2, 3. Tahan, lihat handphone. Ya sini 1, 2, 3. Boleh kasih gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Kan lihat handphone 1, 2, 3. Lagi kasih gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Ayo. 3 ya. Sudah kita ke belakang ya. Untuk silakan. Satu, dua, tiga. Boleh kasih gaya bebas 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 3. Oke, sip. Oke, sip. Kasih. Oke, terima kasih. Bagus nami, tugas rezau nasabuhan pajumpa tinaga sa nasnoroha ni Tuhan. Tuhan debata para siroha arong sinangana do sinumun narade jolo nami. At orang suari bang kami oleh Tuhan pasu-pasu mahon manggopun gugur jaga sibut pematang nami. Tuhan debata para siroha kami jolna nakirapang udang dosa do pengalasan nami. Saat bohong na Tuhan dosa do pengalasan nami asa tamahan menjalo pasu-pasu nalawas pasu kami. Songoni na Tuhan ere-ere do pengalasan nami patatan do magide-gide tutan nami. Mangulate mariho. Amin. Amin. Matua mga kita. Udah tadi guys? Udah ya? Udah. Oke. Sip. Belum dapat sekali lagi dong. Nah gitu. Oke, lihat sini lagi senyumin. Boleh saling rangkul. Nah gitu. Tahan. Lihat handphone lagi. Oke. Sini tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Tahan. Lihat sini. Tapi tahan. Ibu tegak gini aja, jangan begini. Miring. Kasih gaya 1, 2, 3. Oke. Udah. Kita serius. Oke. Lihat sini, lihat kamera. Lihat sini. Gaya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2, 3. Oke.
Silakan duduk. Warga mau memasuki gereja, diharap jemaat berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara pemberkatan pernikahan HKC Hasihoran Saragi dengan Natania Julia Abinesia Tutambunan, terlebih dahulu kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun di gereja ini untuk mengikuti ibadah pernikahan saudara kita HKC Hasihoran Saragi dan Natania Julia Abinesia Tutambunan. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati pernikahan ini. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian dari buku nyanyian nomor 158. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan
Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Horas Marinta Saluna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengantin yang berbahagia, Akase Hasihoran Saragi dengan Natania Julia Afinesia Berutamunan. Firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita, menjadi dasar dalam pernikahan saudara berdua, tertulis dalam Amsal 3 ayat 3. Poda tolu ayat tolu. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sayunang matan buson sian roham hagasao dohot hasitongan hor kontagonan akai turukumu jala suratong akai bahen parningotan di roham. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang bapak bertengkar hebat dengan istrinya. Si bapak tersebut sangat marah dan dia juga sangat kecewa terhadap istrinya tersebut. Karena amarah dan emosi yang tidak terkontrol, akhirnya si bapak itu pun pergi meninggalkan istri dan rumahnya. Hampir 1 harian si bapak itu berjalan tanpa tujuan, hingga menjelang sore hari dia pun merasa kelaparan. Tepat di depan satu rumah makan, dia pun berhenti dengan maksud ingin makan. Lalu dia merogoh kantong bajunya dan kantong celananya. Dia sangat terkejut dan kebingungan. Karena apa? Karena ternyata dia tidak menemukan uang sepeser pun di dalam kantongnya. Dan ternyata juga dia tidak membawa dompet di kantong celananya. Rupa-rupanya perilaku si bapak tadi yang sedang kebingungan diperhatikan si pemilik rumah makan tersebut, dan kemudian menjumpai si bapak itu dan bertanya, apakah bapak ingin makan di rumah makan kami ini? Dengan sedikit malu-malu, si bapak tadi mengatakan, ya Pak, saya sudah sangat kelaparan, saya ingin makan, tetapi maaf, saya tidak memiliki uang sepeser pun. Di luar dugaan, ternyata si pemilik rumah makan dengan ramah dan murah hati menawarkan, masuklah Pak, kami akan memberi Bapak makan dengan gratis. Singkat cerita, si bapak tadi pun makan dengan lahap, dan ketika sudah selesai makan, dia pun
menceritakan pertengkarannya yang sangat hebat dengan istrinya yang telah ditinggalkannya. Dan dengan terharu dia mengatakan, saya sangat berterima kasih sama Bapak karena kita masih baru bertemu, tetapi Bapak sudah dengan sangat baik, murah hati memberi saya makan. Sedangkan istri saya yang sudah bertahun-tahun bersama dengan saya, dia telah mengecewakan saya dan mengusir saya dengan marah. Dia mengatakan seperti itu berharap simpati dan kasihan dari pemilik rumah makan tersebut. Ternyata di luar dugaan, si pemilik rumah makan mengatakan, mengapa Bapak mengatakan seperti itu? Saya masih memberi 1 piring nasi kepada Bapak, Bapak sudah berterima kasih dan memuji saya. Sedangkan istrimu yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan engkau dan memasak makanan, bahkan beri piring kepada Bapak, Bapak sudah melupakan kebaikan yang begitu banyak hanya karena persoalan yang sepele. Saran saya, Pak, sekarang pulanglah ke rumahmu dan berdamailah dengan istrimu. Sebab tadi merasa bisa mendengar nasihat si pemilik rumah makan, dia pulang dan ternyata istrinya sudah menanti kepulangannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengantin yang berbahagia, ilustrasi itu mengingatkan kita bahwa tidak ada rumah tangga di dunia ini yang tidak menghadapi perbedaan pendapat, bahkan juga pertengkaran. Benar? Doa kena? Ya dong berbeda dalam mata di jauh. Ya masih lihat? Menang mati. Ya dong berbeda dalam mata di jauh mama? Ya. Ya ada semua nama tenangkan ini ilustrasi. Jangan sampai ya. Tetapi faktanya tidak ada satupun rumah tangga pasangan suami istri yang tidak menghadapi perbedaan pendapat, bahkan juga pertengkaran dalam rumah tangganya. Namun ada saja suami atau istri yang membesar-besarkan kesalahan kecil pasangannya dan ia lupa atas segala kebaikan yang sudah lama dan sudah banyak diperbuat pasangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah seperti ungkapan yang mengatakan, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, sehingga keluarga korbanna akka ianakon. Ada saja pasangan suami istri yang membiarkan amarah, dendam dan kebencian yang menguasai hidupnya, yang menguasai hatinya, sehingga keluarga itu kandas di tengah jalan, padahal awalnya dibangun dengan cinta kasih dan kehangatan, tetapi akhirnya berakhir kepada perceraian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih pengantin yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita akan menjalani berbagai macam perjalanan hidup seperti yang dihadapi suami istri yang saya ceritakan tadi. Secara khusus dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, keluarga saudara berdua nanti akan menghadapi perbedaan pendapat, bahkan juga pertengkaran. Bahkan bisa saja perbedaan pendapat itu, pertengkaran itu sangat menyakitkan. Namun firman Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap mau belajar, terus belajar, mau mengasihi dan mengampuni, memaafkan dan memberi maaf, mengingat segala kebaikan dan berusaha melupakan segala kesalahan, bahkan juga kepahitan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang tidak punya kekurangan dan kesalahan. Karena itu ketika pasangan kita melakukan kesalahan, punya kekurangan,
menjadi cermin bagi Hakase dan juga Natania bahwa saya pun bukan manusia yang sempurna. Saya punya banyak kekurangan, saya juga bisa melakukan kesalahan. Dan itulah kasih serta pengampunan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita sadar, kalau kita berkaca, kalau kita bercermin, kita harus bertanya, siapakah saya Tuhan? Saya manusia berdosa, saya sering melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tetapi kasih Tuhan luar biasa. Dia mau mengampuni dan mengasihi kita sehingga kita umat yang berdosa ini memperoleh kebahagiaan dan hidup yang kekal. Kita yang seharusnya binasa dan mati karena dosa yang kita lakukan, tetapi puji Tuhan dengan kasih agape dari surga, Yesus mau turun untuk mengampuni kita, membebaskan kita. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mengampuni dan mengasihi, itulah yang seharusnya tertanam, berakar dan berbuah di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara berdua, mengatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jikalau kasih yang menguasai hati kehidupan keluarga kita, ingat Tuhan menjanjikan kebahagiaan itu dalam keluarga kita, dalam keluarga saudara berdua. Jikalau kasih yang menguasai kehidupan saudara berdua, apapun tantangan pergumulan yang akan kita hadapi, apapun perbedaan pendapat, maka keluarga saudara berdua akan dimampukan untuk tetap kokoh hingga maut dan kematian memisahkan. Tunjukkanlah kasih itu dalam kehidupan nyata di tengah-tengah keluargamu. Karena tidak ada gunanya Hakase mengatakan kepada Natania, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau, kalau itu hanya di kata-kata saja, kalau itu hanya di teori. Tetapi tunjukkan mulai dari hal yang kecil, mengurus rumah tangga. Tunjukkan kasihmu. Bagaimana suami istri bisa berdampingan, saling menolong, saling membantu. Bahkan juga saya katakan tadi melakukan hal yang kecil. Mengaluh pakai bodoh amati. Bodoh kena bisa memasak para suami. Itu bukan hanya tugas istri, tetapi lakukan dengan kasih, bukan karena keterpaksaan. Karena ada juga suami dia memasak karena keterpaksaan. Ada tamunya datang, dia masih asal memasak di dapur, ada tekanan dari istri. Tetapi lakukanlah itu bukan karena keterpaksaan, karena kasihmu kepada istrimu. Demikian juga sebaliknya, hal-hal yang kecil termasuk juga mengurus fisik kita, itu kita lakukan untuk kasih kita kepada suami atau juga istri kita. Bisa saja mengenang hal itu lalai dalam kehidupan kita. Ketika masih berpacaran, sang perempuan masih menampilkan yang terbaik dari dirinya, mengurus tubuhnya dengan baik, bahkan juga membeli beragam kosmetik dengan harga yang sangat mahal. 1001 macam alat kosmetik dia beli dengan maksud ingin menunjukkan yang terbaik, tercantik kepada pacarnya. Tetapi setelah menikah bisa saja itu tinggal. Ina mata sedari itu milik saya selamanya. Karena itu tidak perlu tampil lagi cantik. Kasih mulai dari hal yang kecil, persembahkan yang terbaik, maka saudara berdua akan dimampukan menunjukkan dan melakukan kasih sampai hal terbesar, bahkan sampai pengorbanan diri, sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sebagai wujud kasihnya kepada kita umat yang berdosa.
Jadi kalau dikatakan tadi janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, itu harus kita tunjukkan lewat tindakan nyata, perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, sudah pasti saudara berdua mendambakan rumah tangga yang berbahagia. Benar ya? Kita sudah banyak berbicara dalam konseling pernikahan. Tetapi ingat, meraih kebahagiaan terkadang tidak semudah yang kita pikirkan. Kebetulan kedua pengantin ini sudah 3 tahun berpacaran ya. Tetapi ada orang yang berpacaran 10 tahun lebih lama berpacaran daripada suami istri. 10 tahun berpacaran, tetapi pernikahannya hanya berlangsung 1 semester. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Karena proses berpacaran itu tidak mereka pergunakan untuk saling mengenal. Karena komitmen yang mereka katakan tidak mereka pegang teguh. Ada juga pasangan yang bersusah payah merancang pernikahannya. Mereka begitu bersemangat, rela mengeluarkan uang yang banyak supaya pestanya mewah dan meriah sebagai wujud kebahagiaan mereka. Undangan dan acara dibumbui dengan kata-kata cinta yang romantis. Ketika tukar cincin diadakan, sang mempelai mengatakan, "Kaulah budanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita." Tetapi pertanyaannya, mengapa ada suami istri yang bercerai? Karena mereka tidak memegang teguh komitmennya. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara berdua yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya itu satu komitmen yang tidak ada bargaining, yang tidak ada tawar-menawar. Itu komitmen seumur hidup. Karena itu pegang teguh. Apapun yang terjadi, Hakase tidak akan pernah meninggalkan Natania, dan Natania juga tidak akan pernah meninggalkan Hakase. Siap? Siap? Baik suka dan duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin, pegang teguh komitmenmu, karena Tuhan menjanjikan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang setia. Karena itu dikatakan, janganlah kesetiaan itu meninggalkan hidupmu. Tetap pegang teguh. Lebih dari berkat-berkat duniawi, Tuhan Yesus juga menjanjikan mahkota kehidupan. Dalam Wahyu 2:10c, firman Tuhan mengatakan, "Setialah engkau sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yang ketiga, pernikahan rumah tangga orang Kristen berbeda dari orang lain. Pernikahan kita hanya dirancang sekali hingga maut dan kematian memisahkan. Kalau yang lain boleh menikah, boleh kain kontrak, cerai 1 kali, 2 kali, bahkan 4 kali, tetapi kita hanya 1 kali. Itu rancangan Tuhan. Karena apa? Karena pernikahan itu, ketika saudara berdua duduk berdampingan di sini, ingat, itu bukan hanya rencana dan kehendakmu. Itu bukan hanya rencana dan kehendak keluarga Saragi maupun Tambunan, tetapi itu rencana kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan menumpangkan tangannya kepada saudara berdua, mempersatukan saudara berdua dalam ikatan pernikahan kudus tersebut. Karena itu, jaga pernikahanmu. Biarlah pernikahanmu tetap berjalan di dalam kekudusan, sehingga Tuhan pun berkenan atas kehidupan keluargamu kelak. Yang terakhir, sudah tentu saudara berdua punya banyak harapan, cita-cita dalam kehidupan keluargamu. Itu sangat baik, dan memang kalau kita sudah satu keluarga harus mempunyai visi dan misi ke depan. Tetapi ingat, apapun harapanmu, jangan
pernah melupakan Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan Yesus menjadi dasar, fondasi, maka keluargamu akan kokoh. Yesus mengatakan jangan menjadi orang yang bodoh. Jangan menjadi suami atau istri yang bodoh. Orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Seketika hujan badai datang, maka seketika itu pula rumah itu hancur berantakan. Karena apa? Karena tidak punya fondasi yang kokoh. Tetapi orang yang bijak, suami dan istri yang bijak, mendirikan rumahnya di atas batu mama. Apapun hujan badai yang akan datang menerpa rumah tangga itu, rumah itu tak berdiri kokoh. Karena apa? Karena dasarnya, karena fondasinya kokoh. Sekali lagi, jadikan Tuhan Yesus menjadi nomor satu yang utama dalam kehidupan keluargamu. Karena itu Tuhan akan memberkati keluargamu kelak. Orang Batak mengatakan salam dasar sehingga luhutan. Ketika salah meletakkan dasar, maka kemudian akan sangat sulit untuk diperbaiki. Hari ini statusmu akan berubah. Akase akan menjadi suami bagi Natania dan kelak menjadi seorang ayah atau bapak menjadi bagi anak-anakmu. Demikian juga dengan Natania, bukan lagi anak gadis tetapi menjadi istri, menjadi ibu di tengah keluargamu ini. Karena itu lakukan fungsimu, tugasmu dengan baik. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mahasotan, sohor, so dihakoson, hot dihadwau, itu perubahan status. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan baik. Jadilah seperti Joshua yang menjadi imam, memimpin istrimu, anak-anakmu kelak untuk takut akan Tuhan dan mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan Natania. Amsal Salomo mengatakan istri yang cakap melebihi permata apapun. Di zaman modern ini banyak istri melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dia lebih banyak mengurus yang bukan urusannya, mencampuri yang bukan campurannya. Dia mencampuri urusan rumah tangga orang lain, sehingga suaminya menjadi terbengkalai, terbelakang, anak-anaknya juga. Karena itu hari ini statusmu sudah berubah. Jadilah istri yang cakap. Berjuanglah mempertahankan keutuhan keluargamu ini. Hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh ini. Kami dari Majelis dan Jemaat HKBP Bandung mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat dan kebaikan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan Tuhan telah mempersatukan kami di Bait-Mu yang kudus ini, di dalam acara pemberkatan pernikahan anak-anak-Mu Hakase Asihoran Saragi dengan Natania Julia Abinesia Bertampunan. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi dasar fondasi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami dan juga kehidupan keluarga anak-anak ini. Kasih, damai sejahtera, kesetiaan dan buah-buah roh itu yang kami selalu lakukan dan hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga anak-anak ini. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga yang selalu menuntun kehidupan rumah tangga anak-anak ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dan apapun harapan kehidupan keluarga mereka, Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua dan keluarga kedua mempelai. Kiranya
Tuhan yang senantiasa memilih kehidupan mereka. Terlebih pada rangkaian acara adat yang sudah direncanakan pada satu hari ini, sukacita kasih dari Tuhan yang hadir dalam setiap rangkaian acara sehingga dapat berjalan dengan baik, dan kami persembahkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 159. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh dengan kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih
itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Hakase Hasiholan Saragi, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Natania Julia Afinesia Bautambunan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada pengantin perempuan Natania Julia Afinesia Bautambunan yang telah dipilih saudara Hakase Hasiholan Saragi menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Hakase Hasiholan Saragi menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya mintakan saudara berdua untuk berjabatan tangan kanan sebagai tanda ikatan perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Memberikan Alkitab dari Gereja HKI Bandung yang diwakili Majelis Jemaat.
Salut. Di sini kami Parhalado HKBP Bandung ya, mengucapkan selamat. Kami ingin gereja memberi Alkitab kepada HKC Hasiholan Saragi, Natania Julia Purutapuna sebagai bekal, bukan untuk disimpan, tapi digunakan sebagai fondasi membangun keluarga Allah sehingga Allah dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan yang ada di Alkitab ini yang hidup dalam kehidupan keluarga ini. Seluruh jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat buat keluarga yang baru. Terima kasih. Pengantin akan memberikan penghormatan kepada orang tua dengan memberikan bunga. Kami undang orang tua untuk berdiri di depan. Kita dengarkan lagu pujian dari Partihuta Parhalado HKI Bandung.
Angklung Seksi Paropuan HKIP Bandung.
lagu pujian dari alumni NHKBP. Alumni NHKBP Malabar. Terima
berkait masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatku ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa ada berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas Marinta. Shalom, Horas Marinta Saluna. Pada dulu pada kami oleh orang kita tahun pasangan tahun kata debata suara kami orang kami ibadah kami pohon di rumah tangga nasida dan baru bagi yang mentung dituluk yang mata debatai laus disahapun itu anak permain kami asal gabe rumah tangga nade ke rumah tangga nade kita sudah dua kali nama ini jalan rumah tangga nak berbahagia sehari naik pada atani melihat di gudang rumah mata pendidikan. Nama itu saya mau lihat untuk kami tu parhalado di gereja KBB Riau Martaninaha. Lalu berpartisipasi Martaludah yang mengalir tinggi do Bangkuna Ima di masing-masing ni yang kami do Barumain nami. Sudah kami mado oleh yang bergudang mah yang amang parhalado nami. Nama itu saya melihat kepada kami singer do pianis madam musik do mengajar tinggi do waktu di laut ka sadario di mana majang pas perdongan saripil anak do permain nami saya dua ma dan mengalir nasihat do asga buku waktu asabut untuk do memu akan jadikan waktu hari-hari namanya Mangiu museo bahasa tani kau mau lihat di gudang tutur ina download berpartisipasi ima di pamasuk-masuk ni anak do permain nami mau lihat ima diamu ina sore pada saya dia mandilan buatlah sehat masabut untuk menunggu akan jadikan waktu hari-hari namanya langsung ini saya waktu angklung tonton pasal kami sudah pemain angklung dan kini kami teguna dengan minat kami nama laguna ini nama dengan mengalami saya dia pandirian warta sehat kita itu pertujuan kita saruna Jubolo pasal kami melatih gura dihamu abang pandita kami abang capea Walhalado do pangulani ujian kami tim musik do singer na mengalir pelayanan apa di tikyo pemasuk museum ibu kami Natania do kela kami akase sok-soni melatih pokok kami Tuhan amat do menak paduan suara lagi buta angkung karutuan
Lasonima di undang-undangan di situ tulang kami Muraja Labuti utama yang kami buat tulang roh nami sirai ulang-ulang nama-nama di Pakabian Walate di hari di Wirwata pada di tiga Madohoti masuk-masuk di bulu nami kepenangan las pada di tiga udah kami kita selalu guna asa Ria kita Madohoti ulang halat akhirnya lupa Hasubuton, Gadua Hasubuton, Bukulo, Panana, Imadi Alamat di Unik Saragi. Olate Manita, Rapia Manita, Madohoti, Adat Namo, dan Nama Masa, Ahide-hide, Adaptasi Jodoh Bentuk Abad-Abad. Saya ini Olate Manita selanjutnya Tuhan memberkati. Untuk berjalan pengantin bilang iroma tu kedua atas para berburu asal di rumah